Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, nama saya Fathan Prasuji dari kelas 11 IPA 1 Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Nur At-Taqwa. Kali ini saya akan berpidato singkat tentang kaidah dalam hukum Islam, yaitu al-yaqinu la yuzalu bisyak. Kita sebagai manusia dalam kehidupan pasti akan menemukan sesuatu yang selalu berlawanan. Ada kalanya baik dengan buruk, benar dengan salah, dan keyakinan dengan keraguan. Dalam keyakinan dan keraguan, ini merupakan dua hal yang selalu berdampingan. Tetapi kadar keyakinan dan keraguan seorang manusia itu bervariasi, berbeda-beda, sesuai dengan lemah atau kuatnya dari pengaruh satu terhadap yang lainnya. Kaidah tersebut bermaksud bahwa suatu perkara yang telah terjadi tidak bisa dihilangkan dengan adanya sebuah keraguan, kecuali dengan dalil yang meyakinkan. Inti dari kaidah ini adalah bahwa suatu tindakan harus sesuai dengan hal yang diyakini. Al-yaqinu la yuzalu bisyak. Ada dua kata yang selalu berdampingan dalam kehidupan, yaitu keyakinan dan keraguan. Keyakinan atau al-yaqinu menurut Imam Al-Ghazali adalah kemantapan yang pasti untuk membenarkan objek hukum yang benar. Sedangkan menurut Abdul Mujib, keyakinan adalah makana sabitan bin nadhari wad dalil. Sesuatu yang pasti dengan penelitian dasar atau dasar penelitian atau dengan dalil atau bukti. Jadi, bisa diambil dari dua pendapat di atas bahwa keyakinan adalah sesuatu yang pasti, ya tidak bisa dihilangkan dengan adanya keraguan. Asyak adalah lawan dari al-yakinu. Syak artinya keraguan. Menurut Imam Nawawi, keraguan sama dengan zon. Sedangkan menurut Abdul Mujib, asyak atau keraguan adalah sesuatu yang tidak pasti, yang berada di tengah-tengah antara kemungkinan adanya dan kemungkinan tidak adanya. Syak terbagi menjadi tiga macam. Yang pertama, syak atau keraguan terhadap sifat perkara yang haram. Contohnya, ada hewan sembelihan di suatu daerah yang homogen. Homogen itu ada yang muslim dan ada yang non muslim. Maka hewan sembelihan tersebut dihukumi haram. Kenapa begitu? Karena hewan sembelihan itu berada di daerah yang homogen. Kecuali diketahui yang menyembelih hewan tersebut orang muslim. Berbeda dengan hewan sembelihan yang berada di daerah mayoritasnya muslim. Maka hewan tersebut dihukumi halal. Yang kedua, asyak atau keraguan terhadap sesuatu yang mubah. Contohnya, air yang tercampur najis sehingga berubah warna. Maka air itu tetap bisa digunakan untuk bersuci. Karena apa? Karena hukum asal, hukum awal air tersebut bisa digunakan untuk bersuci. Jadi, keraguan akan perubahan air tersebut tidak bisa mengubah keyakinan hukum asal tersebut. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah asyak atau keraguan terhadap sesuatu yang tidak diketahui hukumnya. Contohnya, transaksi jual beli yang di dalamnya terdapat harta yang haram. Terdapat harta yang haram. Hukum jual beli atau transaksi ini itu boleh dilakukan. Tapi untuk menjaga kehati-hatian kita agar tidak terjerumus ke dalam transaksi yang haram, maka jangan melakukan transaksi itu. Lalu hukum transaksi ini dihukumi makruh. Bisa diambil dari kesimpulan di atas bahwa al-yaqinu adalah kemantapan hati, sesuatu yang pasti sesuai bukti atau dalil. Sedangkan syak atau keraguan adalah sesuatu yang tidak pasti, bingung atau tidak yakin.
Dasar hukum kaidah al-yakin wal jawab bisyak terdapat pada firman Allah Quran surat Al-Hujurat ayat 49. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhon. Inna ba'dadh-dhonni itsm. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah banyak berprasangka atau praduga, karena sebagian dari itu adalah dosa. Dari kaidah al-yakin wal jawab bisyak terdapat beberapa cabang-cabang kaidah di dalamnya. Saya akan menjelaskan dan memberikan contoh 3 dari cabang kaidah tersebut. Yang pertama, ada al-aslu baqau ma kana ala makan, yang artinya hukum asal sesuatu itu adalah menempatkannya pada sesuai yang ada di sebelumnya. Saya akan memberi contoh, jika ada seseorang yang berpuasa menjelang maghrib, ia tidak berijtihad, tidak mencari tahu apakah sudah waktunya berbuka, sudah maghrib atau belum. Lalu ia berbuka puasa. Setelah ia berbuka, ia ragu apakah ini sudah maghrib atau belum. Maka hukum puasa tersebut batal karena al-aslu baqau ma kana ala makan. Karena hukum awal waktu itu menjelang maghrib, belum maghrib. Jadi belum waktunya berbuka. Yang kedua, ada al-aslu bara'atu zimmah. Artinya, hukum asal sesuatu itu bebas dari tanggung jawab, lepas dari tanggung jawab. Contohnya, ada pertengkaran antara orang yang tertuduh dan orang penuduh. Maka yang dimenangkan dari hal ini adalah orang yang tertuduh. Karena apa? Karena al-aslu bara'atu zimmah. Hukum asal sesuatu itu bebas dari tanggung jawab. Kecuali orang yang menuduh ini mempunyai bukti yang kuat bahwa orang yang tertuduh ini benar-benar bersalah. Itu yang kedua. Yang ketiga, ada al-aslu al-adam. Artinya hukum asal itu tidak ada. Contohnya, jika ada perselisihan antara penjual dengan pembeli tentang barang yang cacat. Nah, dalam perselisihan ini yang dibenarkan adalah si penjual. Karena apa? Al-aslu al-adam. Hukum asal itu tidak ada. Kecuali si pembeli ini benar-benar memberikan bukti bahwa barang yang cacat itu sudah cacat sejak di tangan penjual. Itu adalah kaidah yang ketiga. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya Fatam Prasuji. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.